Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maidin Al-Aqsa, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021, angkatan 25 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas untuk membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Pada tahap pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Selanjutnya ada beberapa titik penting sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang mengiringi sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut adalah beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang mengawali berdirinya organisasi pergerakan nasional yang diawali dengan berkumpulnya puluhan anak muda di Aula Stovia. Yang kedua, yaitu terbentuknya organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, yaitu terjadinya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta dan berselang 2 tahun kemudian dilaksanakan kembali Kongres Pemuda II pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, di mana pada kesempatan tersebut pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan di hadapan para peserta Kongres oleh Wage Rudolf Supratman. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Dan yang terakhir pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Selanjutnya adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara atau bisa kita sebut juga sebagai 4 pilar kebangsaan, di mana keempat pilar ini sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus tetap dijalankan. Keempat konsensus dasar tersebut adalah yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu simbol-simbol negara, di mana simbol-simbol ini berfungsi untuk membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lainnya. Simbol-simbol negara sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 35 yang menyebutkan tentang bendera negara yaitu sang merah putih, pasal 36 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36A tentang lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan pasal 36B yang menyebutkan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Selanjutnya pada tahap kedua ini saya akan menjelaskan apa itu nilai-nilai bela negara. Pengertian: bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman yang datang. Sejarah bela negara sendiri diawali pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dengan terbentuknya PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Bela Negara yang dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Selanjutnya, dasar hukum bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
pada pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara, dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir adalah implementasi nilai-nilai dasar bela negara sebagai ASN. 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi sebagai ASN. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna, dan santun. Dan yang kelima, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.